Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sedekah adalah pemberian seorang kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis digambarkan, memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah. Sedekah merupakan bukti iman dan ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah itu tidak dapat dipaksakan, melainkan panggilan hati dan jiwa untuk melakukannya dengan ikhlas dan dapat menyenangkan hati orang lain. Sedekah tidak hanya dalam bentuk harta benda saja, seperti halnya ibadah-ibadah fisik non-materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikiran, senyum, memberikan nafkah keluarga, mengajarkan ilmu, berzikir, bahkan juga melakukan hubungan suami istri, itu disebut dengan sedekah. Cangkupan sedekah dalam Islam itu sangat luas sekali. Namun, agar lebih utama, harta benda yang kita miliki juga harus disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari tengah jalan, itu adalah sedekah bagimu." Hadis riwayat Bukhari. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Begitu banyak balasan kebaikan bagi orang-orang yang gemar bersedekah atau ahli sedekah. Maka Allah sangat memuliakan orang yang bersedekah serta menjanjikan dan menyediakan balasan-balasan yang sangat besar. Berikut ini akan dijelaskan keutamaan sedekah yang Allah janjikan. Yang pertama, sedekah dapat menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api." Hadis riwayat Tirmizi, disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi. Diampuninya dosa dengan sebab sedekah tentu saja harus disertai taubat atas dosa yang dilakukan. Tidak sebagaimana yang dilakukan sebagian orang yang sengaja bermaksiat, seperti korupsi, memakan riba, mencuri, berbuat curang, mengambil harta anak yatim, dan sebelum melakukan hal-hal ini, ia sudah merencanakan untuk bersedekah setelahnya agar impas tidak ada dosa. Yang demikian ini tidak dibenarkan karena termasuk dalam merasa aman dari makar Allah yang merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 99. Yang kedua, orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu hari,
yang ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya. Ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, sedekah memberi keberkahan pada harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Apakah yang dimaksud hartanya tidak akan berkurang? Dalam Syarh Sahih Muslim, An-Nawawi menjelaskan, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini mencakup dua hal. Pertama, yaitu hartanya diberkahi dan dihindarkan dari bahaya. Maka pengurangan harta menjadi impas, tertutupi oleh berkah yang abstrak. Ini bisa dirasakan oleh indera dan kebiasaan. Kedua, jika secara zatnya harta tersebut berkurang, maka pengurangannya tersebut impas, tertutupi pahala yang didapat, dan pahala ini dilipat gandakannya sampai berlipat-lipat banyaknya. Yang keempat, Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkannya kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Yang kelima, terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Orang memberikan, menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah adalah bukti. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi menjelaskan, yaitu bukti kebenaran imannya. Oleh karena itu, sedekah dinamakan demikian karena merupakan bukti dari sidhu imanihi, kebenaran imannya. Yang ketujuh, sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat Tabrani, disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Yang kedelapan, sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli, maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Ia berkata, hasan sahih. Yang kesembilan, orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalannya,
yang bagus tentang orang yang dermawan dengan orang yang pelit. Perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi yang bila dipakai menutupi dada hingga selakangnya. Orang yang bersedekah, dikarenakan sedekahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya, sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya ia merasa setiap lingkar baju besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa. Hadis riwayat Bukhari. Dan hal itu tentu pernah dibuktikan sendiri, bukan? Ada rasa senang, bangga, dada yang lapang setelah kita memberikan sedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang mengabarkan tentang manfaat sedekah dan keutamaan orang yang bersedekah. Tidakkah hati kita terpanggil? Yang ke-10, pahala sedekah terus berkembang. Pahala sedekah walaupun hanya sedikit, itu akan terus berkembang pahalanya hingga menjadi besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengembalikannya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda, sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata, hasan sahih. Yang ke-11, sedekah menjauhkan diri dari api neraka. Sesungguhnya sedekah itu walaupun sedikit memiliki andil untuk menjauhkan kita dari api neraka. Semakin banyak sedekah, semakin jauh kita darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimah thayyibah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-12, sedekah merupakan salah satu amal yang tidak terputus sampai mati. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam itu mati, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, anak yang soleh yang memohonkan ampunan untuknya, ibu dan bapaknya, dan ilmu yang berguna setelahnya. Yang ke-13, sedekah dapat memanjangkan umur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kekafiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Yang ke-14, sedekah menghindarkan dari segala mara bahaya. Sedekah itu merupakan penolak bala, penyubur pahala, menahan musibah dan kejahatan, serta rezeki yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah untuk bersedekah, karena musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah. Dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu menutup 70 pintu kejahatan. Itulah di antara manfaat sedekah sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran.
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Oleh karena itu, lakukanlah sedekah baik di saat lapang maupun sempit, agar apa yang telah Allah janjikan bisa terrealisasi baik di dunia maupun di akhirat nanti. Mari kita raih keberkahan hidup di dunia dan di akhirat dengan gemar bersedekah.